Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syekh Wulandari dari kelas 4B Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12210621685. Di sini saya bermaksud untuk membuat video yang dimana videonya berisikan mereview beberapa aplikasi dan platform media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini maksud dan tujuan saya membuat videonya ini adalah untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah ekonomi digital. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membuat video di mana video saya sendiri yang berisikan mengenai materi aplikasi atau platform media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu berbasis mobile learning. Yaitu di situ ada Ruang Guru, di mana Ruang Guru adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai materi dan kursus untuk siswa sekolah dasar. Platform ini memiliki fitur yang mudah digunakan dan banyak materi yang disediakan. Namun, kekurangannya adalah bahwa materi yang disediakan hanya berupa video dan teks, sehingga tidak menawarkan pengalaman multimedia yang lebih menarik. Di sini saya akan lebih rinci menjabarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, itu ada kelebihannya, yaitu 1. Menyediakan berbagai materi pembelajaran yang disusun oleh guru-guru profesional. Yang kedua, memiliki fitur diskusi dan kolaborasi antara guru untuk berbagi pengalaman dan sumber belajar. Yang ketiga, terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Google Classroom sehingga memudahkan penggunaan. Yang keempat, menyediakan fitur penilaian dan analisis kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, yang kedua ada kekurangan, di mana kekurangannya yang pertama yaitu terbatas pada materi yang disediakan oleh platform, tidak fleksibel untuk pengembangan materi sendiri. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses platform. Yang ketiga, tidak semua sekolah atau guru menggunakan platform ini, sehingga kurang universal. Nah, mengenai cara login dari aplikasi Ruang Guru ini ada yang pertama itu dengan meloginnya, yaitu pertama-tama kita buka aplikasi Ruang Guru atau kunjungi situs web yang saya terterakan. Selanjutnya, klik masuk dan pilih metode login yang kita inginkan, yaitu ada email dan kata sandi, Facebook, Google, dan nomor telepon. Selanjutnya, memasukkan informasi login dan klik masuk. Nah, cara menggunakan aplikasi ini adalah yang pertama, pilih kelas dan mata pelajaran yang ingin Anda pelajari. Yang kedua, akses berbagai materi pembelajaran seperti video, modul, latihan soal, dan simulasi ujian. Yang ketiga, ikuti kelas virtual dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas secara langsung. Selanjutnya, gunakan fitur-fitur lain seperti Ruang Guru Live, Ruang Guru Les Privat, dan Ruang Guru Test Center. Baiklah, sebelumnya saya sudah menjelaskan sebuah media pembelajaran yang berbasis mobile learning. Nah, yang kedua di sini saya akan mereview sebuah media pembelajaran yang berbasis media sosial, yaitu yang pertama ada Twitter atau X. Twitter atau X adalah sebuah platform sosial yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi ini tidak diperancang sebagai platform pembelajaran utama. Kelebihan dari Twitter atau X adalah banyak informasi yang disediakan. Namun kekurangannya adalah bahwa konten yang disediakan tidak terstruktur dan tidak dapat digunakan sebagai platform pembelajaran yang efektif. Nah, kelebihan dan kekurangannya akan saya jabarkan lebih lanjut, yaitu di sini saya akan menjabarkan kelebihannya terlebih dahulu, di mana kelebihannya adalah yang pertama, memungkinkan interaksi dan diskusi aktif antara guru dan siswa. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagi informasi, sumber belajar, dan ide-ide pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan berbagi pengetahuan. Nah,
Terus yang kedua ada kekurangannya, yaitu dimana kekurangannya yang pertama, terbatas pada karakter per posting, sehingga kurang sesuai untuk penyampaian materi yang kompleks. Nah, selanjutnya, konten dapat bersifat informal dan tidak terstruktur, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran formal. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak sesuai. Nah, cara menggunakan dan cara login pada aplikasi ini yaitu buka aplikasi Twitter atau X dan kunjungi situs yang akan saya jabarkan berikut ini. Nah, selanjutnya kita klik masuk dan pilih metode login yang kita inginkan. Itu ada nomor telepon, alamat email, dan username. Nah, selanjutnya masukkan informasi login dan klik masuk. Selanjutnya cara menggunakannya yaitu yang pertama, ikuti akun pengguna lain yang menarik bagi Anda, terutama yang akunnya itu berisikan sebuah informasi atau pembelajaran yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, bagikan pemikiran, ide, dan informasi dalam bentuk tweet atau teks singkat. Yang selanjutnya, gunakan hashtag untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian, berinteraksi dengan pengguna lain melalui like, retweet, dan komentar. Selanjutnya, selain ada Twitter yang digunakan sebagai media pembelajaran berbasis media sosial, di sini saya akan mereview aplikasi YouTube yang biasa digunakan sebagai media pembelajaran yang berbasis media sosial. Nah, YouTube adalah sebuah platform video yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kelebihan dari YouTube adalah banyak konten yang disediakan, tetapi kekurangannya adalah bahwa konten yang disediakan tidak terstruktur dan tidak dapat digunakan sebagai platform pembelajaran yang efektif. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai video pembelajaran dari berbagai sumber dan topik. Yang kedua, memungkinkan guru untuk membuat dan berbagi video pembelajaran sendiri. Yang ketiga, fitur interaktif seperti komentar dan diskusi dapat mendukung pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kekurangannya, yaitu yang pertama, konten video tidak selalu sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk streaming video. Yang ketiga, tidak ada fitur penilaian atau pelacakan kemajuan belajar siswa. Nah, cara login dan cara menggunakan aplikasi YouTube ini sendiri yaitu yang pertama, kita buka aplikasi YouTube atau kunjungi situs web yang akan saya jabarkan. Selanjutnya, klik ikon akun di sudut kanan atas. Nah, selanjutnya pilih masuk dan masukkan informasi login akun Google Anda. Selanjutnya, cara penggunaannya yaitu yang pertama, cari video edukasi dengan menggunakan kata kunci yang relevan atau yang dibutuhkan. Yang kedua, subscribe ke channel edukasi favorit Anda untuk mendapatkan update terbaru. Kemudian, buat playlist untuk mengelompokkan video sesuai tema atau mata pelajaran. Nah, lalu gunakan fitur catatan untuk mencatat poin-poin penting dari video. Nah, sebelumnya saya sudah menampilkan beberapa aplikasi atau platform yang berbasis mobile learning dan sosial media. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menampilkan beberapa aplikasi atau platform media pembelajaran yang berbasis game. Nah, di sini yang pertama ada Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition adalah sebuah platform pembelajaran yang menggunakan game. Minecraft sebagai media pembelajaran, di mana kelebihan dari Minecraft Education Edition adalah bahwa game ini menawarkan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Tetapi kekurangannya adalah bahwa game ini membutuhkan perangkat lunak dan perangkat yang kuat. Saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama, memungkinkan pembelajaran berbasis game yang menarik dan interaktif. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai konsep
dari sains hingga sejarah. Yang ketiga, mendorong kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi antar siswa. Nah, selanjutnya itu ada kekurangannya, di mana yang pertama, membutuhkan perangkat keras yang memadai untuk menjalankan game. Yang kedua, membutuhkan waktu dan upaya untuk mengintegrasikan konten pembelajaran ke dalam game. Yang ketiga, tidak semua guru atau sekolah memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan platform ini. Nah, cara login dan cara menggunakan aplikasi atau platform ini adalah di mana guru harus memiliki akun Microsoft Education untuk mengatur kelas dan mengundang siswanya. Selanjutnya, siswa dapat bergabung dengan kelas menggunakan kode yang diberikan oleh guru. Nah, cara penggunaannya adalah yaitu yang pertama, guru dapat membuat dunia Minecraft edukatif dan menugaskan siswa untuk menyelesaikan berbagai proyek. Yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dengan teman sekelas untuk membangun, memecahkan masalah, dan belajar tentang berbagai topik. Yang ketiga, Minecraft Education Edition menyediakan berbagai sumber daya dan alat untuk mendukung. Nah, selain ada Minecraft Education Edition yang digunakan sebagai media pembelajaran berbasis game, di sini ada juga aplikasi atau platform Kahoot. Di mana Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran yang menggunakan game show interaktif sebagai media pembelajaran. Kelebihan dari Kahoot sendiri adalah bahwa game show ini menawarkan pembelajaran yang interaktif dan menarik, tetapi kekurangannya adalah bahwa game show ini hanya berisi materi yang ringkas. Saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya, yaitu di mana kelebihannya adalah yang pertama, menyediakan platform kuis interaktif yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara cepat dan efektif. Yang ketiga, mendorong keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, terbatas pada format kuis, kurang sesuai untuk penyampaian materi yang kompleks. Yang kedua, membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang stabil untuk semua siswa. Yang ketiga, tidak ada fitur untuk pelacakan kemajuan belajar siswa secara komprehensif. Nah, cara login atau cara menggunakan aplikasi ini atau platform ini yaitu dengan membuka situs web yang akan saya jabarkan atau aplikasi Kahoot. Nah, selanjutnya klik gabung permainan dan masukkan kode PIN yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya buat akun jika Anda belum memilikinya. Kemudian cara penggunaannya adalah yang pertama, ikuti pertanyaan kuis yang diajukan oleh guru. Yang kedua, pilih jawaban yang Anda anggap paling benar. Yang ketiga, dapatkan poin untuk setiap jawaban yang benar. Yang keempat, bersaing dengan teman sekelas untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Nah, media pembelajaran yang berbasis game yang terakhir yaitu ada Duolingo. Di mana Duolingo adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan materi bahasa dan matematika untuk siswa sekolah dasar. Kelebihan dari Duolingo sendiri adalah bahwa platform ini menawarkan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Tetapi kekurangannya adalah bahwa materi yang disediakan hanya berupa video dan teks. Nah, akan saya jabarkan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama, menyediakan pembelajaran bahasa yang interaktif, menarik, dan bersifat gamifikasi. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran mandiri dan fleksibel sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan penilaian langsung untuk memantau kemajuan belajar. Nah, selanjutnya itu ada kekurangannya, yaitu yang pertama, terbatas pada pembelajaran bahasa, tidak dapat digunakan untuk mata pelajaran lain. Nah, yang kedua, konten pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, tidak ada fitur kolaborasi atau interaksi
antar siswa. Nah, cara menggunakan atau cara login dari aplikasi Duolingo ini adalah buka aplikasi Duolingo atau kunjungi situs web yang telah saya jabarkan. Nah, selanjutnya buat akun dan pilih bahasa yang ingin Anda pelajari, kemudian masukkan alamat email dan kata sandi Anda. Kemudian cara menggunakannya itu yang pertama, ikuti pelajaran interaktif untuk belajar kosakata dan tata bahasa dan pengucapan. Kemudian yang kedua, berlatih berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa yang Anda pelajari. Lalu yang keempat, dapatkan poin dan naik level untuk melacak kemajuan Anda. Nah, kemudian setelah saya menyebutkan berbagai aplikasi atau platform media pembelajaran yang berbasis mobile learning, sosial media, dan game, selanjutnya saya akan mereview aplikasi atau platform media pembelajaran yang berbasis atau yang menggunakan layanan cloud. Nah, di sini aplikasi yang pertama yaitu ada Google Classroom, di mana Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai fitur untuk guru dan siswa, seperti membagi materi, membuat tugas, dan membuat diskusi. Kelebihan dari Google Classroom sendiri adalah bahwa platform ini menawarkan pembelajaran yang terstruktur dan mudah digunakan, tetapi kekurangannya adalah bahwa materi yang disediakan hanya berupa video dan teks. Lalu saya akan merincikan berbagai kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama ada kelebihannya, yaitu yang pertama terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya yang memudahkan penggunaan. Yang kedua, menyediakan fitur penugasan, penilaian, dan pelacakan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Yang keempat, dapat diakses dari berbagai perangkat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua ada kekurangannya, yaitu di mana kekurangannya yang pertama, terbatas pada pengguna. Akun Google tidak dapat diakses oleh semua siswa. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses platform tersebut. Lalu yang ketiga, fitur penilaian dan analisis data masih terbatas dibandingkan platform lain. Nah, cara login dan cara menggunakan aplikasi ini adalah yang pertama buka situs web yang telah saya jabarkan. Lalu kita juga bisa mendownload aplikasi Google Classroom sendiri di App Store atau Play Store. Lalu kemudian masuk menggunakan akun Google Anda. Kemudian bergabung dengan kelas yang diundang oleh guru. Nah, cara menggunakannya yaitu yang pertama, akses materi pembelajaran yang dibagikan oleh guru. Lalu yang kedua, kirim tugas dan selesaikan penilaian secara online. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas melalui forum diskusi. Nah, selain ada Google Classroom, di sini juga ada aplikasi atau platform Microsoft 365. Microsoft 365 adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai fitur untuk guru dan siswa, seperti membuat dokumen, membuat presentasi, dan membuat diskusi. Nah, kelebihan dari Microsoft 365 adalah bahwa platform ini menawarkan pembelajaran yang terstruktur dan mudah digunakan, tetapi kekurangannya adalah bahwa materi yang disediakan hanya berupa video dan teks. Saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai aplikasi produktivitas yang terintegrasi seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Yang kedua, memungkinkan kolaborasi dan berbagi dokumen secara real time. Nah, yang ketiga, menyediakan fitur manajemen kelas, penugasan, dan penilaian. Yang keempat, dapat diakses dari berbagai perangkat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan lisensi atau langganan sehingga tidak semua sekolah atau siswa dapat mengaksesnya. Lalu yang kedua, membutuhkan pelatihan dan adaptasi bagi guru dan siswa yang belum terbiasa. Yang ketiga, fitur pembelajaran masih terbatas dibandingkan platform khusus pembelajaran. Nah, cara login dan cara menggunakannya yaitu yang pertama, buka aplikasi Microsoft 365 atau kunjungi situs web yang telah saya jabarkan berikut ini. Nah, selanjutnya
masuk menggunakan akun Microsoft Anda. Lalu cara menggunakannya yaitu yang pertama, gunakan berbagai aplikasi Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Teams untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua, akses file Anda dari mana saja dan kapan saja dengan OneDrive. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sekelas dan guru dalam proyek-proyek online. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada media pembelajaran berbasis augmented reality, di mana aplikasi atau platform yang pertama yaitu ada aplikasi atau platform Zoo Explorer AR. Zoo Explorer AR adalah sebuah platform pembelajaran online yang menggunakan teknologi augmented reality atau AR sebagai media pembelajaran. Kelebihan dari Zoo Explorer AR adalah bahwa teknologi AR menawarkan pembelajaran yang interaktif dan menarik, tetapi kekurangannya adalah bahwa platform ini membutuhkan perangkat lunak dan perangkat yang kuat. Saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi atau platform tersebut. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar berbasis augmented reality yang menarik. Yang kedua, dapat digunakan untuk mempelajari hewan-hewan di kebun binatang secara virtual. Nah, yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu dan minat siswa dalam mempelajari topik terkait. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangannya, di mana kekurangannya yang pertama, terbatas pada topik hewan di kebun binatang, tidak dapat digunakan untuk mata pelajaran lain. Yang kedua, membutuhkan perangkat mobile dengan kemampuan AR. Tidak semua sekolah atau siswa memilikinya. Nah, yang ketiga, konten pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan kurikulum sekolah. Nah, cara login atau cara menggunakannya yaitu yang pertama, download aplikasi Zoo Explorer AR dari App Store atau Google Play Store. Nah, kemudian buka aplikasi dan ikuti petunjuk di layar untuk memulainya. Cara menggunakannya, yang pertama, arahkan kamera perangkat Anda ke gambar hewan yang compatible. Lalu, yang kedua, hewan 3D akan muncul di layar Anda. Yang ketiga, pelajari informasi menarik tentang hewan tersebut, seperti habitat, makanan, dan perilaku. Yang keempat, dengar suara hewan dan perhatikan animasinya yang realistis. Nah, yang terakhir, ambil foto dan video dengan hewan 3D tersebut. Secara keseluruhan, masing-masing aplikasi atau platform yang telah saya sebutkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, di mana masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Dan kita bisa mendownload aplikasi atau platform tersebut di App Store atau juga bisa di Play Store yang ada di iPhone, yang ada di perangkat iPhone atau Android yang kita punya. Sebelumnya, cukup sekian review video saya. Saya memohon maaf apabila video saya yang berupa review tersebut memiliki kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran boleh komen di akun YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.